Kemenkes menyebutkan vaksin yang akan kadaluarsa merujuk pada vaksin CoronaVac pengadaan batch pertama dan vaksin ini telah diberikan kepada 1,45 juta tenaga kesehatan dan 50.000 orang pemberi pelayanan publik. Kita langsung bergabung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Dr. Nadia. Salam sehat selalu. Selamat siang, salam sehat. Baik, Bu, ini langsung saja kalau melihat dari terkait beredarnya informasi mengenai kadaluarsa vaksin Sinovac. Nah, apakah betul kalau saat ini seluruhnya yang sudah kadaluarsa sudah tidak ada lagi, Bu? Ya, jadi vaksin Sinovac ini yang kita tahu adalah yang akan kadaluarsa adalah vaksin yang kita terima di awal ya. Kita tahu bahwa di awal bulan Desember itu kita menerima vaksin dalam 2 gelombang dalam bentuk vaksin jadi dengan nama CoronaVac. Yang pertama adalah 1,2 juta dosis dan yang kedua adalah 1,8 juta dosis. Nah, yang saat ini akan segera mendekati masa expired itu adalah yang sejumlah 1,2 juta dosis. Sementara yang 1,8 juta dosis itu baru akan expired pada bulan Mei 2021. Nah, tentunya saat ini karena jumlah sasaran dan vaksinasi kita sudah masuk ke tahap kedua, sehingga 3 juta dosis yang kita distribusi itu semuanya sudah kita gunakan untuk disuntik kepada 1,45 juta sasaran vaksinasi, yaitu kepada tenaga kesehatan dosis pertama dan sebagian dosis kedua dari tenaga kesehatan, dan sisanya itu 50.000 itu adalah kepada pemberi atau petugas pelayanan publik. Jadi saat ini kalau dari laporan yang kami terima dari provinsi, vaksin yang akan expired di Maret ini sudah digunakan dan sudah tidak ada lagi di lapangan. Baik, ini untuk memastikan saja, Dok, berarti untuk yang batch kedua atau vaksinasi kedua sendiri juga termasuk ini ya, bukan berarti masuk dalam kategori yang kadaluarsa? Iya, jadi kami perlu sampaikan bahwa dari vaksin Sinovac kan kita memang ada yang dalam bentuk jadi yang 3 juta itu, dan itu yang akan segera mendekati masa kadaluarsa. Nah, vaksin yang saat ini kita gunakan untuk di berbagai pos-pos vaksinasi dan Fasiankes dengan masyarakat mungkin mengetahui ini vaksin Sinovac juga ya, tapi sebenarnya adalah vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma dari bahan setengah jadi kemudian diolah menjadi vaksin jadi dengan nama vaksin COVID-19. Nah, vaksin ini yang kita gunakan dan ini masih cukup panjang masa kadaluarsanya. Dan ada perbedaannya, kalau vaksin yang akan kadaluarsa itu bentuknya adalah botol kecil, vial, yang isinya adalah 1 dosis vaksin untuk 1 orang. Sementara yang kita gunakan saat ini untuk proses vaksinasi tahap kedua ini adalah yang bentuknya botol lebih besar, vial besar yang berisikan untuk penyuntikan 9 sampai 10 orang. Oke, baik. Dok, ini kalau melihat ada satu lagi jenis vaksin yaitu AstraZeneca, dan kemarin informasinya ini menjadi satu hal yang dibahas juga terkait dengan pengentalan darah. Nah, bagaimana terkait hal ini dan juga rekomendasinya dan juga kelanjutannya dari Kemenkes mengenai hal ini? Iya, jadi kami ingin menyampaikan ya kepada masyarakat ya terkait berita AstraZeneca ini, bahwa sebenarnya di dunia ini sudah ada 17 juta orang ya yang mendapatkan vaksin AstraZeneca tersebut, dan kejadian terkait adanya penggumpalan darah itu hanya terjadi pada 40 kasus. Tapi tentunya ini menjadi kewaspadaan sehingga minggu kemarin kita mendengar informasi beberapa negara sementara menghentikan dulu sementara penyuntikan pemberian vaksinasi dengan merek AstraZeneca ini. Tetapi tanggal 11 Maret kemarin Badan POM Inggris dan juga Badan POM Eropa, yaitu yang kita sebut sebagai European Medicine Association atau EMA, sudah melakukan kajian ya terkait efek samping kemungkinan adanya penggumpalan darah sebagai akibat dari ataupun efek samping dari penyuntikan vaksin AstraZeneca. Dan dari hasil kajian tersebut sudah dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penggumpalan darah yang terjadi dengan
penyuntikan vaksin AstraZeneca ini. Dan diketahui juga bahwa angka kejadian di masyarakat lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan kejadian yang terjadi karena pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca. Sehingga tentunya dengan kondisi ini walaupun tetap dilakukan monitoring terhadap hal-hal kejadian tersebut, tentunya WHO sendiri menghimbau untuk negara-negara untuk meneruskan vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca ini. Nah, tentunya kita Kementerian Kesehatan melihat situasi ini juga mendengarkan dari Badan POM, walaupun Badan POM sudah memberikan izin penggunaan daruratnya minggu lalu ya untuk kita gunakan AstraZeneca ini, tetapi dengan kondisi ini dan dengan kehati-hatian, maka Badan POM akan menunggu dulu terkait dengan situasi dan juga ada mungkin terkait data-data serta mungkin kriteria-kriteria apakah ada terjadi perubahan kriteria pemberian sasaran vaksinasi dengan AstraZeneca ini. Baik. Kalau kita lihat saat ini Thailand sendiri sudah kembali memberikan vaksinasi ya dengan menggunakan vaksin AstraZeneca ini. Baik, berarti monitoring tetap dilakukan dan beberapa negara sudah melanjutkan dengan jenis vaksin ini. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi atas waktunya bersama kami dan sekali lagi salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih.